Wajah cantik Meiji bisa membuat makhluk-makhluk menjadi gila saat dia tertawa dingin. Kulitnya yang putih seperti air beriak. Setelah beberapa saat, penampilannya kembali ke bentuk asli Zenru. Zenru memiliki alis yang ramping dan wajah yang elegan. Namun, dia tidak semenarik Meiji meskipun tubuhnya yang ramping sangat cantik. Dia mengenakan gaun cahaya bulan. Seluruh penampilannya seperti bunga teratai putih yang tenang yang membuat sikapnya benar-benar berbeda dari Meiji. Matanya yang sipit dan panjang memiliki penghinaan yang dingin. Mereka mengabarkan bahwa kamu bisa melawan Yuan Zhu, yang membuatku menggigil ketakutan. Aku telah menghabiskan banyak upaya, tetapi hasilnya lebih buruk. Kamu tahu bahwa kamu bahkan tidak memiliki pertahanan apapun. Kamu mengecewakanku. Tubuhnya yang ramping duduk dengan tenang di depan Xian, wajahnya percaya diri dan tenang. Xian tampak buas saat tubuhnya yang kekar retak aneh dan menunjukkan serat otot dan urat nadinya, yang tampak sangat mengerikan. Begitu banyak titik cahaya emas muncul dari darah dan dagingnya dengan jeritan yang menusuk telinga. Semut roh emas murni. Mereka adalah semut roh emas murni. Xian terengah-engah, wajahnya gelap. Dia tidak peduli dengan kulit dan ototnya yang robek dan berteriak, siapa pelacur tercela ini? Apakah aku tidur denganmu atau apakah aku membunuh seluruh keluargamu? Mengapa kamu harus menggunakan semut roh emas murni untuk menyergapku? Apakah kamu begitu jalang sehingga kamu ingin aku memperkosamu? Bajingan, diam. Zenru tidak tahan dengan hinaannya. Dia berteriak dan kemudian meletakkan jari putih di gelabelanya. Sebuah jarum baja perak muncul dari ujung jarinya, yang memiliki beberapa pola halus. Namun, itu menggeliat seperti cacing yang membuat orang mati rasa. Bau menyengat mengepul dari jarum baja perak. Xian merasakan sakit di otaknya. Kolam jiwa di altar jiwanya langsung tercemar. Dia terguncang karena dia merasa sulit untuk mendesak kekuatannya Upanishad. Semut roh emas murniku bermutasi setelah beberapa generasi. Mereka lebih kuat dari nenek moyang mereka di era awal mutlak. Jangan pernah bermimpi menggunakan kekuatan melahap Upanishad untuk memakan mereka. Zenru sombong. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah berdiskusi dengan Edgar. Kami membiarkan ahli klan pemakan menyerang semut-semut itu. Aku sudah yakin tentang efeknya. Semut roh emas murniku telah bermutasi selama beberapa generasi, kekuatan melahap dan korosi Upanishad tidak dapat membahayakan mereka. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mencobanya. Sambil berbicara, jarum perak itu menembus glabella Xian. Miliaran arus listrik perak mekar di otak Xian dan berubah menjadi cacing seukuran lengan yang jatuh ke laut kesadarannya. Cacing-cacing itu menyerbu laut kesadaran Xian dan melepaskan hal-hal kotor yang membuat laut kesadarannya menjadi genangan lumpur. Kolam jiwanya tercemar perlahan-lahan. Semua jenis kekuatan Upanishad mandek karena pencemaran. Saat memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa semut roh emas murni itu tidak normal. Semut jenis ini jauh lebih besar dan memiliki taring serta tanduk. Sepertinya mereka adalah persilangan antara semut dan beberapa serangga mengerikan. Dia mendesak kekuatan melahap Upanishad tetapi kemudian, dia menemukan bahwa setelah semut roh emas murni masuk ke dalam darahnya, mereka mendapatkan aura darahnya sehingga kekuatan melahap Upanishad mengabaikan mereka. Jika dia menggunakan kekuatan korosi Upanishad, kecuali dia mengikis tubuhnya sendiri, dia tidak dapat melakukan apapun pada semut-semut itu. Dia merasa tidak aman. Sejak dia datang ke dunia ini, dia telah menghadapi begitu banyak situasi yang mematikan. Tetapi kali ini adalah yang terberat. Tubuh dewa dan altar jiwanya diserang pada saat yang sama. Setelah setiap menit, kekuatannya menjadi semakin stagnan. Jika terus seperti ini, dia akan kehilangan perlawanannya dan yang lain dapat melakukan apa saja padanya. Apa yang kamu inginkan? Dia mencoba untuk menyingkirkan pikiran-pikiran khawatir di kepalanya secepat yang dia bisa. Berusaha untuk tetap tenang, dia berkata dengan wajah muram. Kau menginginkan menara simbol kekuatan Upanishad dan sungai bintang Skyfall. Bagaimana kau tahu aku di sini? Apa yang kuinginkan? Zenru menjilat sudut mulutnya. Lidahnya yang lincah meluncur di antara bibirnya, wajahnya memesona. Namun, kata-katanya sangat mencolok, aku menginginkanmu. Aku menginginkan darah dan tulangmu. Kurasa darahmu akan terasa lezat. Mungkin itu bisa membantuku melepaskan ikatan suku bentuk segudang. Itu bisa mengubah tubuhku ini ke tingkat yang lebih tinggi. Minum darahku, makan dagingku. Xian memucat.
Dia diam-diam mendesak kekuatannya untuk menstabilkan tubuh dan jiwanya sambil mencoba berbicara omong kosong untuk memanfaatkan lebih banyak waktu untuk memecahkan situasi ini. Bukankah Yuan Zhu pilihan yang lebih baik? Dia adalah makhluk awal mutlak yang sesungguhnya. Jika kau bisa memakannya dan minum darahnya, bukankah akan lebih mudah untuk berevolusi? Aku ingin melakukan itu. Namun, Yuan Zhu tidak mudah untuk dihadapi. Tidak mudah juga untuk menemukannya. Jadi, aku harus memilih opsi kedua. Kau akan menjadi kesempatanku untuk menerobos lagi. Baiklah, kau tidak boleh membuang-buang napasmu. Di alammu, kau tidak bisa melawanku. Bahkan tubuh absolute beginingmu yang belum lengkap pun tidak bisa melawanku. Zhenru tampak meremehkan. Rupanya, dia pikir Xian lebih mudah dihadapi. Selain itu, apa yang dikatakan rumor tentangnya benar-benar membanggakan. Pada saat ini, dia menilai bahwa Xian jauh tertinggal dari para ahli dari generasi sebelumnya seperti Yuan Zhu. Jadi, saat dunia berguncang, dia menggunakan kekuatan supernatural suku bentuk segudang untuk membidik Xian. Apa yang kau tunggu? Xian mencibir. Aku menunggu bayi-bayi kecilku untuk mengendalikan tubuh dan laut kesadaranmu sepenuhnya. Lalu, aku akan memakanmu dan meminum darahmu. Zhenru menyipitkan matanya. Cahaya dingin keluar dari matanya yang sipit, dia tampak seperti serigala lapar yang ingin sekali menyantap hidangan lezat. Xian tetap diam. Dia memejamkan mata dan merasakan semut roh emas murni menggigiti tubuhnya seperti ulat sutra memakan daun murbei. Karena altar jiwanya, laut kesadaran, dan kolam jiwa tercemar, kekuatan Upanishad dan kemampuan supranaturalnya mandek. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menggunakan 8 kekuatan jahat Upanishad, kehidupan, bintang, dan bahkan kekuatan api Upanishad untuk melenyapkan alien di tubuhnya, jiwanya. Segera, dia menemukan bahwa kekuatannya tidak efektif terhadap semut roh emas murni dan cacing kecil di jiwanya. Kedua spesies ini memiliki kekuatan supranatural suku bentuk segudang. Aura dan energi kehidupan mereka cocok dengan fluktuasi aura dan energi jiwa Xian. Itu tidak bisa dipercaya. Untuk saat ini, tangan Xian terikat. Zhenru dengan dingin mengawasinya, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dia ingin melihat apakah Xian dapat melawan dua makhluk asing yang menakutkan itu. Setelah beberapa menit, Xian membuat keputusan pertamanya. Retak, retak, retak. Suara retakan aneh bergema di sekitar ruangan es. Gelombang energi ruang berdesir. Hal ini diikuti oleh ruang di ruangan ini yang disegel. Tanpa solusi positif, Xian menyegel dirinya sendiri terlebih dahulu dan menggunakan teknik segel ruang yang paling kuat untuk mengunci dirinya. Lingkaran cahaya memantulkan ilusi ruang yang berbeda dan muncul di depan Xian. Sekilas, sepertinya Xian memiliki begitu banyak cermin yang dipasang di sekelilingnya, yang menciptakan banyak gambar dirinya. Segel tersebut menutupi seluruh ruang, skala besar dan Xian sendiri, dan skala kecil. Zhenru menyadari apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan waktu Upanishad untuk menghentikan altar jiwa, jadi dia harus menghentikan bahaya di tubuhnya terlebih dahulu. Segel ruang dapat menyegel semua hal termasuk tubuhnya sendiri. Begitu altar jiwamu ditempati, segel ruang akan hancur tanpa perlu usaha apapun. Aku ingin melihatnya, gumam Zhenru. Saat dia menggunakan ruang untuk menyegel tubuh, jika dia ingin menghancurkan segel, dia harus meledakkan penghalang ruang, yang akan sangat keras. Itu akan membuat anggota klan Pantom dan Montesi waspada, dan membuatnya kembali secepat mungkin. Dia selalu takut pada Montesi. Dia tahu kekuatan waktu. Kali ini, dia memanfaatkan kesempatan itu saat Montesi pergi. Dia tidak ingin melawan Montesi. Dia percaya bahwa makhluk tak kasat mata yang telah dia masukkan ke dalam otak Xian dapat berkembang biak dengan cepat dan menempati laut kesadaran dan kolam jiwanya. Dia ingin mengendalikan altar jiwanya terlebih dahulu. Setelah altar jiwa itu jatuh, tubuh Xian hanyalah boneka tanpa kemampuan apapun untuk mengancamnya. Itulah sebabnya dia tidak terburu-buru. Jauh di dalam kepala Xian, seperti dugaan Zhenru, begitu banyak cacing yang berkembang biak secara besar-besaran di laut kesadarannya. Dengan menyerang laut kesadarannya, cacing-cacing itu memakan kesadaran jiwanya untuk tumbuh lebih jauh. Mereka akan meluncurkan serangan terakhir mereka ke altar jiwa Xian. Laut kesadaran dan kolam jiwa adalah fondasi altar jiwa,
mirip dengan bagaimana pohon kuno kekuatan dewa adalah sumber energi bagi tubuh. Mereka juga merupakan sumber energi untuk mendesak kekuatan Upanishad di altar jiwanya. Mereka membuatnya tetap sadar untuk mengembangkan wilayah. Begitu laut kesadaran dan kolam jiwa jatuh, altar jiwa prajurit itu diambil, tubuhnya akan dikendalikan dan segel jiwanya akan dihapus. Xian mengerti bahwa pertempuran itu terjadi tepat di laut kesadarannya dan kolam jiwa. Dia harus menghancurkan atau memurnikan makhluk-makhluk yang bereproduksi itu untuk memiliki kesempatan untuk hidup. Karena dia masih sadar, dia mendesak kekuatan jiwa dan merobek lubang di wilayahnya di atas altar jiwa. Di wilayah yang seperti galaksi yang cemerlang itu, begitu banyak lubang hitam berputar untuk memurnikan energi yang diambil dari pembantaian berdarahnya. Wilayahnya jauh lebih ajaib daripada wilayah milik orang lain. Wilayah itu dapat menghubungkan titik-titik akupuntur. Energi di titik-titik akupuntur itu belum dimurnikan, tetapi ia memaksanya untuk mengalir ke wilayah itu. Wilayah itu seperti dunia baru yang meluas saat menerima lebih banyak energi. Wilayah yang meluas itu memiliki energi dan lebih banyak bintang kehidupan. Saat jiwanya berkedip dan Upanishad kekuatannya didesak, bintang-bintang kehidupan itu mengalami perubahan yang luar biasa. Bintang-bintang itu mulai memiliki gunung, sungai, gletser dingin, tanah api, hutan lebat, dan gurun terpencil. Pemandangan alam di berbagai bintang kehidupan itu sesuai dengan banyak Upanishad kekuatan yang ia kembangkan. Namun, mereka tidak memiliki makhluk apapun. Cacing-cacing yang menggerogoti laut kesadaran dan kolam jiwanya melompat kegirangan saat melihat lubang itu. Sama seperti lalat yang mencium sesuatu yang bau, mereka mulai bergerak ke wilayahnya. Mata Zenru berbinar saat ia berpikir bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Pusat Kontrol Informasi Klan Pantom. Itu adalah tempat dengan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang bertatahkan di dinding istana yang luas. Kristal-kristal itu bersinar dalam cahaya terang dengan listrik yang mendesis. Mereka digunakan untuk menerima dan mengirimkan berita terkini. Kristal-kristal itu terhubung ke berbagai negeri dan wilayah. Dari sini, mereka dapat mengirim pesan ke lokasi manapun dengan cara tercepat. Ada begitu banyak ras di lautan bintang yang luas ini, tetapi hanya klan Pantom yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan, memilah, dan mendistribusikan informasi secara ajaib seperti itu. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, klan Pantom memperoleh keuntungan besar hanya dari penjualan informasi dan intelijen. Meiji memasang wajah serius dan berdiri di depan kristal besar yang pecah. Dia mengarahkan semua pencarian tentang wilayah kabut awan di lautan informasi. Sekitar selusin gadis muda bergerak-gerak. Mereka semua tampak sangat sibuk. Krek, krek, pintu perunggu yang tertutup terbuka. Tepat ketika Meiji mengubah wajahnya, banyak bayangan muncul di pusat kendali. Chantesi memimpin tim ini. Van Delay adalah asistennya. Mereka membawa beberapa pria tampan dari klan Pantom dan memblokir pintu masuk ruangan. Saat Meiji dan yang lainnya kebingungan, orang-orang di alam abadi itu tiba-tiba menyerang dan menaklukkan semua gadis muda di bawah kendali Meiji. Semua penyerang itu berada di alam abadi dan mereka adalah orang-orang kuat di antara populasi laki-laki klan hantu. Sebagian besar gadis di ruangan ini tidak memiliki alam yang tinggi. Mereka mudah dikendalikan. Dasar kurang ajar, apa kau ingin mengkhianati klanmu? Meiji mendesis. Sebuah balok cahaya dingin meledak dan berubah menjadi ribuan es yang bergerak di sekitar ruangan. Itu adalah senjata mematikan yang menyerang orang-orang yang punya nyali untuk menyerang pusat kendali. Begitu banyak es berubah menjadi cahaya bintang putih bersih. Suhu di ruangan ini turun dengan cepat. Semua kristal membeku. Kecuali Van Delay dan Chantesi, rambut prajurit lain di ruangan ini membeku, tubuh mereka membeku. Meiji sangat marah. Kekuatannya membekukan seluruh tempat. Krek, krek, krek. Suara retakan dari tulang yang patah membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Orang-orang klan hantu di bawah kendali Chantesi dan Van Delay menggigil. Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mata Chantesi seperti bilah tajam. Dia berteriak, berani sekali. Tanda seru, beraninya kau menyerangku. Kau tidak menghormati seniormu. Angin kencang menderu dari tubuhnya yang ramping seperti tornado yang ganas. Perlahan, tornado abu-abu muncul di pupilnya. Meiji mengubah raut wajahnya. Ketika melihat Chantesi, dia tahu bahwa wanita ini akan menyerangnya.
Musuh kita mengawasi kita seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Mengapa kau ingin memicu perang saudara? Kau tidak ingin menjaga kedamaian klan kita. Bukan aku yang memicu perang saudara, melainkan adik perempuanku yang baik. Dan kau, Meiji. Chantesi mengangkat tangannya. Sebuah tornado muncul dari telapak tangannya dan melepaskan kekuatan yang dapat merobek dunia. Tornado itu mengarah ke Meiji dan mencengkeramnya seperti tangan surgawi. Kaulah yang menyusup ke wilayah kabut awan dan menyerang Van de Ley. Selain itu, aku melakukan hal-hal baik untuk klan Pantom. Aku tidak akan membiarkan ambisi adik perempuanku mendorong klan Pantom ke dalam perang yang tak berujung. Dia mencibir, selama kita mengendalikan Xi'an, perang yang akan datang antara 7 klan akan diselesaikan dengan mudah. Klan kita akan aman. Kita tidak harus mengorbankan ribuan anggota ke alam semesta. Kita tidak ingin melihat mereka berubah menjadi debu kosmik. Nenek tidak akan memaafkanmu. Meiji mendesis dengan gigi terkatup. Angin menderu dalam tornado itu semakin kencang. Meiji berada di dalam tornado itu dan dia menemukan ratusan tornado kecil berputar di dalam tornado itu. Mulut-mulut itu seperti binatang buas yang menggigitnya. Chantesi berada di langit kedua alam leluhur wilayah, salah satu ahli terkuat dari klan Pantom. Meiji tidak bisa menahannya saat dia menyerang dengan sekuat tenaganya. Montesi, Chantesi menyeringai. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Aku tidak yakin apakah dia bisa kembali dengan selamat. Bahkan jika dia kembali, dia akan terluka parah. Apa yang harus kutakutkan? Meiji, aku tidak akan membunuhmu. Aku berjanji pada Van de Ley untuk menyerahkanmu padanya. Untuk sementara, aku akan menaklukkanmu dan membiarkanmu melihat bagaimana adikku yang baik berakhir. Aku juga akan membuatmu melihat bagaimana bajingan Xi'an itu berjalan menuju kehancurannya. Beraninya kau berkomplot melawan nenek. Meiji berteriak dengan suara menusuk telinga. Dia menyerangku. Kenapa aku tidak boleh membalas dendam? Chantesi meningkatkan kekuatannya dan berbicara kepada Van de Ley. Aku tahu kau mencintainya, tetapi kau tidak bisa menyentuhnya sekarang. Dia adalah mangsa adikku dan Xi'an. Sebelum kita mendapatkan hasil dari kedua belah pihak, kau harus mengawasinya dengan baik. Jauh di dalam hati Van de Ley ada api yang membara. Pada saat ini, kasih sayangnya pada Meiji terungkap. Dia mengangguk dan menarik napas dalam-dalam dengan wajah jahat. Aku tahu batasnya. Bagus kalau begitu, jawab Chantesi. Tanda pisah 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 tanda pisah. Sebuah sudut di domain laut kehampaan. 9 bintang mati seperti sarang lebah yang melayang sendiri di kehampaan. Ada begitu banyak gua di bintang-bintang mati, yang membuatnya tampak seperti sarang lebah raksasa. Dari kejauhan, 9 bintang itu telah membentuk setengah lingkaran, yang tampak seperti sesuatu yang misterius. 9 bintang mati itu tidak utuh, beberapa retak dan terkelupas. Karena semuanya ada di sini dan tersusun rapi, sepertinya beberapa ahli telah menyusunnya dengan kekuatan supranaturalnya. Daerah ini disebut Deadly Silence, sudut dari si Domain of Nihility, yang tidak jauh dari Pantom Clan dan Whitebone Clan. Selain itu, daerah ini sangat terpencil dan tidak ada prajurit yang pernah bepergian ke sana selama beberapa ribu tahun. Daerah ini hampir seperti daerah terlantar. Pertemuan antara Montesi dan Whitebone Clan dijadwalkan dan berlokasi di daerah ini. Montesi dan Hiro telah menyelesaikan rencana mereka. Mereka akan bergabung dan melawan keempat klan. Mereka bahkan telah berbagi lokasi dan wilayah setelah perang. Semuanya diatur dan ditandatangani. Sekitar selusin kapal perang berlabuh di bintang mati. Masing-masing kapal perang itu berukuran setengah dari Endless Sea yang membawa begitu banyak material dan puluhan ribu prajurit. Mereka hanyalah bagian dari pasukan Pantom Clan. Mereka menemani Montesi dan menyebar untuk menjelajahi dan mendapatkan informasi tentang Liga Keempat Klan. Montesi berada di salah satu kapal perang itu untuk mengarahkan bawahannya. Setelah itu, dia meminta mereka untuk pergi dan mengambil tindakan sesuai rencana. Dia masih tinggal di sudut Deadly Silence untuk mengendalikan situasi pada tahap persiapan. Dia berencana untuk kembali ke markas klan hantu setelah menemukan pasukan keempat klan. Sudah 10 hari. Awalnya, pengawalnya melapor setiap hari. Namun, akhir-akhir ini, mereka yang bertugas berpatroli semuanya kehilangan kontak. Tidak ada yang kembali untuk melaporkan situasi terbaru.
Bahaya turun di sudut keheningan mematikan karena mereka tidak waspada. Sebuah perahu besar yang diciptakan oleh kerangka naga mengerikan datang dengan gugusan awan hitam. Sebuah bendera dengan gambar monster yang membungkuk berkibar tertiup angin. Beverly dari klan monster kuno muncul di bawah bendera, wajahnya gelap dan menyeramkan. Sebuah kereta perang besar yang terbuat dari puluhan ribu jiwa perlahan muncul dari arah lain. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak di bawah kereta perang seolah-olah mereka baru saja melarikan diri dari neraka ketenangan 9. Penjara ketenangan klan jiwa berdiri dengan arogan, sikapnya garang. Montesi ketakutan. Dia berbalik untuk melihat. Tubuhnya yang mungil namun lincah bergetar hebat. Dalam api iblis yang tebal, tubuh Agung Rupert terlihat sebagian. Puluhan ribu prajurit klan iblis hitam berdiri di belakangnya. Seketika, aura haus darah dan agresif meluas. Para prajurit klan Devouring memiliki kulit hijau yang menyeramkan. Mereka membentuk blok-blok berbeda sesuai dengan kekuatan Upanishad mereka. Edgar membawa mereka dan menunggangi pulau-pulau aneh yang menyebarkan energi mematikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika keempat klan muncul, kristal-kristal di dada beberapa ahli dari Montesi meledak dan dada mereka hancur. Dada besar seorang wanita klan Pantom yang cantik menjadi rata seperti gunung yang terputus. Darah mengalir dari tubuhnya dengan mengerikan. Yang baru saja meledak adalah batu suara yang terhubung dengan para prajurit yang pergi untuk mengumpulkan informasi. Kecuali mereka sudah mati dan seseorang telah menyentuh batu suara itu, kristal-kristal itu tidak akan meledak seperti itu. Montesi, lihat, Beverly dari klan monster kuno memasang wajah dingin. Dia menunjuk ke sisi kapal perang kerangka naga. Awan hitam itu menjauh dan memperlihatkan kepala-kepala yang meneteskan darah. Mereka adalah anggota klan Pantom yang telah pergi sebelumnya. Mereka semua dipenggal. Seluruh darah klan Pantom mendidih seketika. Kebencian yang mendalam sampai ke tulang muncul di mata mereka. Genosida yang telah dimulai Xian di keempat klan kita jauh lebih besar daripada kerusakanmu saat ini. Jika kau berani melindungi orang gila seperti itu, kau akan menerima harga yang berdarah. Kata Beverly dengan marah. Montesi, jika kau ingin pergi, kami tidak akan menghentikanmu. Namun, aku yakin tidak ada bawahanmu yang akan selamat. Penjara Serene menyilangkan lengannya di depan dadanya dan berbicara dengan angkuh. Selama kau tinggal di sini, aku bisa berjanji bahwa kau dan orang-orangmu akan aman. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa menemukan tempat ini. Montesi mencoba menahan keinginannya untuk membunuh. Matanya seperti pisau yang menusuk wajah penjara Serene. Penjara Serene tidak menjawab. Dia menoleh ke Beverly, Rupert, dan Edgar. Yang lain menatapnya karena mereka tahu bahwa sekarang sudah aman. Kalau begitu kau harus melihat ini. Penjara Serene mencibir. Para hantu perlahan berkumpul di atas kepalanya dan menciptakan gambar-gambar samar. Gambar-gambar itu terus berubah dan memproyeksikan situasi di dalam ruang es. Di dalam ruang rahasia, Xian menggunakan segel luar angkasa untuk mengunci tubuhnya. Zhenru muncul dengan wujud aslinya. Zhenru dari suku bentuk segudang. Montesi menggertakkan giginya dan mendesis. Zhenru mengangguk lembut padanya, lama tidak bertemu, Montesi. Oh tidak, kita baru saja bertemu. Tepat di istanamu saat Meiji memberitahu semua orang di sana tentang lokasi Xian. Kau hanya tidak tahu bahwa aku ada di sana. Bagaimanapun, Xian sudah tak berdaya. Ia akan segera kehilangan perlawanannya. Meiji, muridmu dikendalikan oleh saudarinya yang baik. Saat ini, ia mengendalikan seluruh klan Pantom. Kau tidak dapat melakukan apapun bahkan jika kau kembali ke sana. Wajah kecil Montesi memucat. Zhenru mengamati Xian dengan skeptis, yang tidak memiliki fluktuasi energi makhluk hidup. Meskipun Xian duduk tepat di depannya, dia memiliki firasat aneh bahwa Xian berada sangat jauh. Gelombang energi ruang beriak dan memisahkan dia dan Xian. Dia tiba-tiba menemukan bahwa cacing aneh yang telah dia kirim ke laut kesadaran Xian perlahan-lahan kehilangan koneksi dengannya. Awalnya, dia mengira itu adalah kekuatan luar biasa dari kekuatan ruang Upanishad dan penghalang serta segel telah menghalangi kesadaran jiwanya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menjadi gelisah. Dia memiliki firasat tidak aman dan dia tidak tahu mengapa. Dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan situasinya semakin di luar kendalinya. Jauh di dalam altar jiwa Xian,
Itu adalah lautan bintang yang luas atau alam semesta baru dengan energi kehidupan yang tebal melayang di atas laut kesadaran Xian. Alam semesta ini memiliki begitu banyak bintang dan setiap bintang memiliki energi bumi dan surga yang tebal. Bersama-sama, mereka telah menciptakan gambaran yang cerah tetapi misterius dan luar biasa. Di sudut langit berbintang yang cerah itu, cacing-cacing seukuran lengan itu mengunyah sebuah planet besar. Anehnya, polutan yang dihasilkan cacing-cacing itu juga dapat memengaruhi wilayah ini. Jiwa inang Xian adalah penguasa wilayah itu. Karena laut kesadaran yang disusupi, kekuatan jiwanya dan kesadaran jiwanya terkendali. Sepertinya dia tidak bisa lagi mengelola wilayahnya. Sebuah bintang terang tercemar dan digigit. Tak lama kemudian, cacing-cacing itu berkembang biak dengan cepat. Populasi mereka sekarang sangat banyak. Situasinya menjadi lebih mematikan. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan melesat keluar dan menusuk ke wilayah itu. Wilayah Xian berubah secara menakjubkan setelah itu. Dia telah membantai para ahli dari 4 klan untuk memurnikan energi murni. Awalnya, gumpalan energi tersebar di setiap sudut wilayah itu. Namun, pada saat ini, semuanya mulai berkumpul seolah-olah mereka menerima panggilan yang sama. Gumpalan energi berubah menjadi pancaran cahaya terang dan bergabung dengan kolom cahaya itu. Kolom cahaya itu tampaknya memiliki kehidupan yang ajaib. Tak lama kemudian, cahaya itu menjadi begitu ganas hingga mengubah situasi wilayah kekuasaannya. Ledakan, cahaya yang kuat melesat dengan kuat, menutupi cacing-cacing dan seluruh planet yang terkelupas. Di dalam cahaya yang kuat itu, cacing-cacing itu tidak terbunuh. Mereka berputar dan berubah. Pada saat yang sama, segel jiwa terlepas dari jiwa inang Xian. Hal-hal aneh terjadi di dalam cahaya itu. Cacing-cacing yang dilepaskan Zhenru berubah menjadi makhluk. Mereka telah berubah menjadi sekelompok orang kecil dengan jejak Xian. Mereka memiliki duri dan baju besi bersisik yang menutupi tubuh mereka. Meskipun mereka tampak berbeda, mereka semua memiliki kekuatan yang sama. Dari pengamatan lebih dekat, mereka tampak 80% mirip dengan Xian dalam tubuh awal mutlaknya. Mereka adalah spesies baru. Segel yang ditinggalkan Zhenru dalam kehidupan mereka segera terhapus. Cahaya yang kuat melesat dari wilayah itu dan bersinar di laut kesadarannya. Miliaran cacing di laut kesadaran seperti es di bawah air. Mereka larut hanya dalam sekejap mata. Makhluk yang mencemari altar jiwa Xian dilenyapkan dalam sepersekian detik. Ledakan, cahaya ganas dari wilayah Xian meledak dan mengirimkan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke wilayahnya dan melalui titik-titik akupuntur Xian, meluap dari tubuh tersegelnya dari titik-titik akupuntur. Semut roh emas murni mutan menyebar di setiap sudut tubuhnya dan kontaminan di laut kesadarannya terbakar menjadi abu. Mendesis, mendesis. Tubuh Xian mengeluarkan asap tebal seolah-olah dia terbakar. Tubuhnya yang kaku berkedut dalam asap. Tubuh lembut Zhenru terhuyung-huyung. Dia harus terus mundur. Es dingin di ruang rahasia itu bergemuruh dan retak. Seluruh ruang rahasia itu runtuh. Dia ketakutan, wajahnya yang tenang dan percaya diri menghilang. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan makhluk-makhluk yang telah dia besarkan dan pelihara sejak lama. Dia telah memberi makan semut roh emas murni dan cacing-cacing aneh itu dengan darah dan auranya. Jadi, mereka memiliki kemampuan supernatural suku bentuk segudang. Makhluk-makhluk langka yang bahkan dapat menahan kekuatan melahap Upanishad semuanya tanpa disadari telah mati. Sebagai tuan mereka, dia telah terluka parah. Dia sekarang tahu bahwa dia seharusnya tidak meremehkan Xian. Buk, 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 gelombang energi ruang angkasa meledak. Bilah-bilah ruang angkasa yang tajam menembus area itu dan memotong seluruh daratan. Istana-istana di atas ruang itu runtuh dengan gerutuan. Banyak anggota klan hantu berteriak dan lari. Melihat lubang yang dalam di tanah, mereka berteriak panik. Pelacur, mati. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam asap tebal. Sebuah galaksi yang cemerlang muncul di atas kepala Xian. Xian belum berubah menjadi tubuh absolute beginningnya. Dia menunjuk Zhenru di sudut ruang yang runtuh. 8 pulau dari 8 kekuatan jahat Upanishad menyerbu ke arah Zhenru di lautan darah yang bergulung-gulung. Pada saat yang sama, tubuh Xian yang terluka parah sembuh dengan energi kehidupan yang tebal. Retakan di tubuhnya sembuh dan pulih dalam waktu singkat.
Kekuatan-kekuatan kehidupan Upanishad dibangun di atas fondasi darah iblis abadi. Dia dapat menggunakan kekuatan kehidupan Upanishad untuk menumbuhkan kembali tulang, pembuluh darah, dan bahkan darahnya. Pada tingkat tertinggi, energinya tidak akan pernah habis dan tubuhnya tidak akan pernah mati. Kau berani menghancurkan semut roh emas murni milikku. Bahkan jika aku tidak bisa meminum darahmu, aku harus menghancurkanmu. Tubuh ramping Zenru mundur seperti pohon willow. Setelah sekejap, dia menghilang dari ruang yang runtuh dan pindah keluar klan Pantom. Kau berani membuat masalah di klan Pantom. Kau tidak menghargai hidupmu, bukan? Aku ingin melihat bagaimana Montesi membunuhmu. Xian tertawa terbahak-bahak. Berubah menjadi pancaran cahaya bintang, dia meninggalkan ruangan es itu menuju wilayah klan Pantom yang luas. Anehnya, Xian menyadari bahwa tidak banyak rekan klan Pantom di daerah ini. Rekan-rekan klan Pantom berhamburan pergi. Mereka tidak terlihat ingin menyerang Zenru. Dia pikir ada sesuatu yang salah. Montesi, dia tidak bisa membantumu. Aku mengendalikan klan Pantom sekarang. Suara Chantesi muncul dari istana yang jauh darinya. Saat suaranya mereda, dia muncul di samping Xian dan Zenru di dalam tornado yang berputar-putar. Van de Ley memenjarakan Meiji-mu. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa Van de Ley sangat mencintai Meiji. Dia tidak keberatan Meiji sudah lama bersamamu. Mendengarnya, Xian menjadi gelisah dan pemarah. Aura pembunuh mengalir deras darinya seperti darah naga, matanya merah. 8 pulau berdarah itu membubung tinggi dari tanah dan menyerang Chantesi dan Zenru. Kematian, pengendali jiwa, kehancuran, dan lainnya melepaskan aura jahat yang deras di bawah dorongan energi jahatnya. Energi negatif membombardir jiwa mereka dan langsung menuju kepala Zenru dan Chantesi. Boom, boom, boom. Pulau-pulau berdarah itu menerobos tornado. Mata Chantesi memancarkan cahaya magis dan menggunakan kekuatan Upanishad-nya untuk melawan. Zenru menghilang seperti hantu seolah-olah dia sudah pergi. Namun, auranya tetap berada di tempat itu. Dia menggunakan kemampuan bawaan suku bentuk segudang untuk bersembunyi di dekatnya. Dia telah menyamarkan jiwa, tubuh, dan auranya, yang akan sangat sulit untuk membedakannya. 8 pulau itu adalah sumber kekuatan warisan Upanishad di tanah suci kekuatan haus darah. Putai telah memurnikannya. Ketika Xian menelan Putai, dia mendapatkan semuanya. Mereka telah menjadi keajaiban di wilayahnya. 8 menara warisan ini dapat menghasilkan kekuatan yang tidak kurang dari senjata ilahi bekerja sama dengan kekuatan jahat Upanishad. Juga, setelah dia membunuh begitu banyak anggota dari 4 klan, dia mendapatkan banyak energi bersama dengan emosi negatif yang terkumpul di titik akupunturnya. Pada saat ini, semua energi negatif di titik akupunturnya diaktifkan dan meluap ke 8 pulau. Tak lama kemudian, energi pulau-pulau itu meroket, mereka dapat menghancurkan materi nyata dan mengikis jiwa orang-orang. Mereka menjadi luar biasa. Chantesi menggunakan tornado dari kekuatan angin Upanishad miliknya untuk melawan 8 pulau. Di langit kedua alam leluhur wilayah, dia tidak berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, gumpalan energi negatif yang tak terhitung jumlahnya telah menyusup, membawa perasaan kesal, putus asa, takut, gelisah, dan haus darah untuk menyerang altar jiwanya. Dia tidak tahan dengan mereka. Dia harus menggunakan energi jiwa di kolam jiwa untuk menciptakan pertahanan, menghentikan serangan yang ditujukan pada jiwanya. Jadi, dia juga tidak menang. Sangat kuat. Aku khawatir ini adalah kekuatan langit kedua alam leluhur wilayah. Chantesi terkejut. Dia menenangkan diri dan menggunakan jiwanya untuk merasakan. Segera, dia menemukan bahwa aura di tubuh Xian begitu luar biasa sehingga dia tidak dapat mengukur seberapa kuat dia sebenarnya. Dia terjebak dalam tantangan untuk memasuki langit kedua alam leluhur wilayah. Aneh. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang akan mencoba menerobos daripada ikut bertempur. Dan dia saat ini bertarung melawan kita, dia bisa menerobos kapan saja. Sial, makhluk-makhlukku membantunya mengembangkan wilayahnya. Teriakan khawatir Zenru menggetarkan jiwa Chantesi, yang mengguncangnya dengan keras. Apakah dia berhasil menerobos sekarang? Dia merenung, matanya menatap tajam ke arah Xian. Kemudian, dia tiba-tiba mengerti. Dia tahu bahwa Zenru benar.
Dia tidak dapat mengetahui wilayahnya karena dia sedang dalam proses memasuki langit kedua alam leluhur wilayah dari langit pertama. Pada tahap ini, wilayahnya tidak stabil. Kau pancing dia, aku akan memukulnya sampai mati. Suara Zenru muncul di kepala Chantesi sekali lagi. Bujuk dia, buat dia kehilangan akal sehatnya. Buat dia gelisah dan pemarah. Dia akan jatuh ke dalam kekacauan. Jangankan menerobos, dia akan meledak. Mata Chantesi berbinar. Dia mendesah karena rencana Zenru begitu jahat. Van de Ley sedang mengurung Meiji. Aku memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Kau memiliki Skyfall Star River, yang seharusnya menjadi miliknya. Kemarahannya dapat membutakannya. Aku tidak yakin apakah dia melakukan sesuatu yang abadi. Chantesi tahu Van de Ley tidak berani bertindak gegabah. Namun, jika itu untuk membuat Xian marah, dia harus mengatakannya. RRRROOAARR. Xian benar-benar meledak. Dia membengkak menjadi tubuh awal mutlaknya yang raksasa. Raksasa yang menjulang tinggi muncul dan menginjak sebuah istana. Keluar, seluruh dunia dipenuhi dengan teriakannya yang menggetarkan bumi. Mendesis, mendesis, mendesis. Cahaya bintang bermekaran di istana itu. Meteor melesat kemana-mana. Van de Ley harus bergoyang keluar dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Sekarang, dia menatap Chantesi dengan kebencian yang tersembunyi. Van de Ley berdarah-darah, wajahnya yang tampan seperti semangka yang pecah meneteskan jus kotor. Titik-titik cahaya bintang berputar-putar di sekujur tubuhnya seperti kunang-kunang, menciptakan tirai cahaya. Banyak pita cahaya bintang dipancarkan dari istana-istana yang hancur. Pada saat ini, mereka terkoyak menjadi bubuk, bergerak bersama angin yang berputar-putar saat kekuatan angin menderu dengan ganas. Kandang Chantesi hancur dan Meiji terungkap, tampak tidak terluka. Van de Ley menatap Chantesi, dia marah, tetapi dia tidak menunjukkannya. Bagaimanapun, dia tidak mempermasalahkan kondisinya yang acak-acakan. Saat dia menyentuh labelnya, ratusan inti bintang terbang keluar. Semuanya jernih, yang disempurnakan dengan sempurna dari esensi bintang kehidupan. Setiap inti bintang dipadamkan ribuan kali, memberi mereka kekuatan yang mengintimidasi. Ratusan inti bintang tersusun seperti alam semesta mini. Mereka menyusut dan menutupi tubuh Van de Ley secara langsung, berubah menjadi seperangkat baju besi bintang yang mempesona. Sekilas, Van de Ley tampak seperti memiliki kristal yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Energi bintang yang sangat besar berkumpul, menciptakan penghalang baru untuk mengurung Meiji. Setelah satu serangan dahsyat dari Xian, kurungan Meiji sedikit mengendur, tetapi sekarang dikencangkan sekali lagi. Xian telah berubah menjadi tubuh awal mutlaknya, menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Dia berdiri di tanah klan Pantom seperti gunung yang menembus langit. Banyak rekan klan Pantom berteriak, berlari secepat yang mereka bisa. Kalian harus mati, kalian semua. Kekosongan itu dipenuhi dengan lolongan binatang buas Xian saat menara warisan itu dengan gila-gilaan menerobos dan menabrak tornado mengerikan milik Chantesi. Mendesis, mendesis, mendesis. Sambaran petir berkelok-kelok seperti naga raksasa. Dengan melihat lebih dekat, orang dapat menyadari bahwa sambaran petir itu sebenarnya adalah celah ruang yang dapat merobek segalanya. Baut petir besar saling melilit dan seluruh langit terkoyak berkeping-keping. Itu seperti danau beku yang meledak, memperlihatkan begitu banyak retakan yang mengerikan. Aura sunyi tak berujung datang dari celah-celah angkasa yang mengarah ke lokasi yang tidak diketahui. Tampaknya area itu tidak memiliki seberkas energi atau makhluk apapun yang berkunjung ke sana selama miliaran tahun. Selama seorang prajurit masuk ke sana secara tidak sengaja, mereka harus menanggung kesepian yang tak terbatas. Harapan mereka akan segera habis, dan ketika energi mereka habis suatu hari, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ketika para prajurit klan Pantom melihat angkasa hancur, mereka semua membatu. Saat sambaran petir itu bergerak, istana-istana yang indah berubah menjadi bubuk, menghilang ke dalam celah-celah. Wilayah negeri dongeng klan Pantom sekarang menjadi reruntuhan, dan akan segera berubah menjadi neraka yang mengerikan. Van de Ley dan Chantesi ketakutan. Mereka tidak menyangka Xian bisa begitu ganas dan jahat. Ketika ia berubah menjadi tubuh Absolute Beginning, ia juga telah menjadi iblis paling brutal yang tidak peduli dengan kehidupan siapapun.
Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari malapetaka apa yang dibawa Xian ke klan Devouring, klan Soul, klan monster kuno, dan klan iblis hitam. Mereka akhirnya mengerti mengapa Serene Prison dan yang lainnya bersumpah untuk membunuhnya dengan cara apapun. Jangan, teman-temanku tidak bersalah. Sementara Xian dengan gila-gilaan menunjukkan kekuatannya dalam upaya untuk membantai, Meiji tidak keberatan dengan rantai bintang perak yang melilitnya saat ia berteriak pada Xian di kehampaan. Banyak anggota klan Pantom dibujuk untuk bekerja sama dengan Chantesi dan Van Delay, diyakinkan untuk mendukung keduanya. Namun, sebagian besar anggota kelompok ini tidak ingin bergabung dalam perang antara 7 klan. Karena Chantesi dan Van Delay telah menipu mereka, mereka secara bertahap menerima rencana tersebut. Namun, saat ini, melihat Meiji dikurung untuk melindungi mereka, titik lemah di hati mereka tersentuh. Meiji adalah anggota klan kami. Apapun yang terjadi, lepaskan dia dulu. Van Delay, bebaskan dia. Kami tidak akan membiarkan perang saudara. Tidak akan pernah. Untuk saat ini, anggota klan Pantom berteriak untuk melindungi Meiji. Mereka berteriak sambil berjalan keluar dari setiap sudut untuk memanggil anggota klan Pantom. Sekelompok besar prajurit mengabaikan pengawal Van Delay untuk menyerbu ke arahnya, mencoba membantu Meiji menyingkirkan kurungan. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat Chantesi pucat dan Van Delay terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka belum menaklukkan pikiran orang-orang. Di klan Pantom, mereka tidak memiliki kekuatan tertinggi, dan mereka tidak akan pernah bisa meyakinkan rekan-rekan mereka. Nyonya Meiji, aku datang untuk menyelamatkanmu. Seorang pemuda dari klan Pantom di alam dewa yang baru mulai menyerbu ke depan tanpa takut akan lingkaran cahaya. Pertahanan Van Delay, ratusan sinar, cahaya, melesat ke arah pemuda itu dan menusuknya menjadi sarang lebah, tubuhnya meledak di tempat. Jangan mendekat, kami akan membunuh siapapun, kata seorang bawahan setia Van Delay sambil memerintahkan beberapa ratus prajurit untuk berteriak sambil melindungi Van Delay dengan baik. Duke, kau membunuh seorang pria, kau akan dihukum oleh aturan klan. Bunuh dia, buat dia membayar dosanya. Sialan kau Duke, kau membunuh saudaraku, aku akan membunuhmu. Para anggota klan Pantom menangis dan bergerak ke arah Duke. Saat mereka mendesak energi mereka, langit di atas kepala mereka dipenuhi dengan begitu banyak daerah incipien yang cerah. Beberapa tampak gelap seperti jurang jahat, beberapa seperti jajaran gunung berapi, dan bahkan gurun tak berujung, tergantung pada kekuatan Upanishad mereka. Retak, retak, sebuah petir angkasa melesat ke arah penghalang yang telah dipasang oleh bawahan Van Delay. Dengan itu, banyak lapisan terpotong sementara energi menyala di mana-mana. Pertahanan mereka hancur. Van Delay, awasi Meiji. Ketika Chantesi melihat situasi aneh itu, dia segera mengambil keputusan, berteriak dan menghilang seketika. Sebuah tornado besar yang menakutkan muncul di tempatnya, tingginya puluhan ribu meter, seolah-olah dapat menghubungkan bumi dan surga sambil berputar dengan sangat besar dan menakutkan. Di dalam tornado itu, suara Chantesi muncul, Xian, apakah kamu pikir kamu dapat berlaga di wilayah klan Pantom kita? Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari alam leluhur langit kedua wilayah. Tornado yang menghubungkan tanah dan langit meraung brutal, berputar ke arah tubuh awal mutlak Xian. Seketika, badai pasir muncul di tengah-tengah petir dan ruang yang terpelintir sementara sinar cahaya melesat dari luar angkasa. Adegan kiamat ini mengguncang semua orang, dan para prajurit alam rendah menggigil putus asa. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam kiamat ini. Buk, buk, buk. Tiba-tiba, kolom energi darah melesat keluar dari setiap titik akupuntur Xian. Kolom darah itu terbuat dari energi negatif, dipenuhi dengan energi yang ganas dan merusak. Ada 720 kolom darah dari 720 titik akupuntur di tubuh Xian. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi 720 naga darah besar, yang masing-masing panjangnya lebih dari 10.000 meter, berbau dengan aura pembunuh. 720 naga mendesis dan meraung, menerobos tornado. Boom, boom, boom. Naga darah itu berputar dan menyerang tornado itu dengan panik, menghantam Chantesi di dalamnya. Sebenarnya, kekosongan itu tidak dapat menahan tekanan ini. Pertarungan yang hebat ini akan menghancurkan bumi dan surga di sini.
Tanpa diduga, begitu banyak titik cahaya di lautan bintang ditempati secara diam-diam. Jauh di dalam kekosongan, mata Xian seperti dua planet berdarah saat emosi gila terus meningkat di pupilnya. Zhenru telah mengganggunya saat dia berada di saat yang paling kritis untuk memurnikan energi. Dia harus menahan serangan balik untuk bertarung dengan kuat melawan Zhenru dan Chan Tesi. Selain itu, Chan Tesi telah memprovokasi dia dengan buruk, yang akhirnya mendorongnya ke dalam kekacauan. Pada saat ini, dia bertarung melawan Chan Tesi sambil mencoba mengendalikan energi yang bergejolak di altar tubuh dan jiwanya. Dia harus menjaga pikirannya tetap sehat. Altar jiwa dan titik akupuntur memiliki banyak emosi negatif di dalamnya, yang tumbuh dengan cepat. Mereka seperti ampas yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendatangkan malapetaka di jiwa dan tubuhnya. Menara simbol kekuatan Upanishad menembakkan kolom cahaya ajaib yang menyinari wilayahnya dan laut kesadaran, melenyapkan dua jenis makhluk jahat milik Zhenru. Namun, menara simbol kekuatan Upanishad belum mengambil cahaya itu, masih bersinar terang. Di wilayahnya, spesies baru dihasilkan saat cahaya kuat bersinar. Mereka diciptakan dengan segel jiwa dan darahnya sebagai fondasi, dan cacing sebagai tubuhnya. Wilayahnya sekarang akhirnya memiliki makhluk, tanda kemajuan lain di wilayahnya. Namun, pada saat ini, penduduk baru di wilayahnya dipengaruhi oleh emosi negatif dan energi jiwa, berubah menjadi jahat dan merusak. Itu adalah tanda wilayahnya yang tidak stabil. Dia harus menghabiskan lebih banyak upaya untuk mengendalikan makhluk-makhluk itu, yang akan berevolusi di jalur yang tidak terkendali. Dia ingin mereka berevolusi dengan caranya. Jauh di dalam kehampaan, Xian menggigil dan dia berbalik untuk memeriksa perutnya. Pada saat ini, dia berdiri di dunia ini dalam tubuh awal mutlaknya, ukurannya sekarang bahkan lebih besar dari gunung agung di planet ini. Namun, sebuah titik cahaya kecil menusuk perut bagian bawahnya seperti jarum tajam. Itu adalah Zhenru. Dia tidak menyangka bahwa Zhenru akan menyerangnya saat ini. Dia telah membidik perut bagian bawahnya di mana pohon kuno kekuatan dewa miliknya berada. Dia ingin menghancurkan sumber energinya. Bagus. Xian tiba-tiba menyeringai dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut. Saat menyusut, sebuah lubang hitam terbang keluar dari mulutnya yang berubah menjadi titik kecil sebelum berkedip dan menghilang. Sebuah titik hitam diam-diam berkedip seperti pion hitam tepat di perut bagian bawahnya, segera menelan titik cahaya kecil itu. Swosh! Swosh! Kekuatan menelan yang dahsyat muncul dari titik hitam itu seperti mulut iblis dengan keserakahan yang tak terbatas, tampaknya ingin menelan seluruh dunia. Zhenru berubah warna. Kau memang tahu tentang Devouring Power Upanishad. Tapi jika kau ingin menelannya, aku akan membiarkanmu memakan semuanya. Beberapa ribu harta rahasia meledak, berubah menjadi ranjau guntur dan bola petir yang meledak terus-menerus sambil membidik lubang hitam pemakan milik Xian. Edgar mengajariku ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ledakan terus-menerus muncul dari lubang hitam, yang akhirnya hancur. Xian merasakan sentakan di jiwanya, wajahnya terperanjat. Kau pikir aku tidak menyiapkan apapun? Naif. Sebelum aku datang ke sini, aku mempelajarimu bersama Edgar dan Yuan Zhu, dan aku tahu rahasiamu. Selain fakta bahwa kami tidak tahu dari mana jiwamu berasal, kami tahu tentang kekuatan Upanishad, tingkat tubuh, dan bahkan altar jiwa yang luar biasa itu. Zhenru memasang wajah dingin, mendesak kemampuan supernatural bawaan suku bentuk segudang. Dia telah berubah menjadi titik cahaya kecil seperti kunang-kunang, menempel di perut bagian bawah Xian. Lubang hitam yang melahap itu hancur oleh ledakan begitu banyak ranjau dan gelombang kejut yang dihasilkan. Sebelumnya, lubang itu dipenuhi dengan ampas langit dan bumi, tetapi sekarang, akhirnya hancur di bawah ledakan dahsyat itu. Zhenru memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk pohon kuno kekuatan dewa milik Xian. Cahaya dingin muncul di dunia pohon kuno kekuatan dewa milik Xian seperti sambaran petir di seluruh dunia. Di pusat kekuatan ini, sumber energi, Zhenru telah menciptakan banyak sambaran petir, menggunakan kekuatan penghancur yang mengerikan untuk menyerang cabang-cabang pohon kuno kekuatan dewa. Retak, retak, retak. Cabang-cabang kristal yang diisi dengan energi murni patah dan sejumlah besar energi menyembur keluar, tidak lagi di bawah kendali Xian. Hampir pada saat yang sama, Chan Tesi juga mendapat pesan dari jiwa Zhenru.
Dia langsung mengambil kesempatan untuk memperluas tornadonya. Tornado itu menjadi kolom asap besar yang mencapai kehampaan. Jiwa Xian samar-samar terlihat di kepala naga darah. Itu adalah kemampuan magis dari kekuatan pengendalian jiwa Upanishad dan energi negatif. Namun, pada saat ini, mereka diaduk hingga hancur oleh bilah angin selebar 100 meter. Naga darah tidak memiliki lebih banyak energi untuk melengkapi, jadi mereka runtuh perlahan. Ledakan. Naga darah pertama meledak, berubah menjadi kabut darah. Sementara itu, tornado berputar cepat, memurnikannya sedikit demi sedikit. Di dalam tornado besar, Chantesi terhibur. Ratusan tornado kecil melayang di dekatnya seperti sarang burung yang berputar. Dikendalikan oleh teknik yang mendalam, mereka terus menyerang naga darah. Perlahan-lahan, naga darah terbunuh, berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Emosi negatif yang dibawa naga-naga itu juga menghilang. Mata Chantesi berbinar, bibirnya melengkung dingin, dadanya yang besar menggigil saat dia berdiri. Tornado yang tak terhitung jumlahnya di samping tubuhnya menjerit, dia seperti dewi angin yang membawa hembusan kencang ke dunia ini untuk menghancurkan Xian. Sama seperti pohon kuno kekuatan Dewa Xian yang dirusak oleh Zhenru, ancaman Chantesi datang segera setelahnya. Dia harus menghadapi musuh di dalam dan luar, dan situasinya benar-benar berbahaya. Dari kejauhan, Meiji menoleh dan melihat tornado yang menghancurkan dunia muncul saat tubuh buas Xian menyusut. Wajahnya yang menawan berubah menjadi tegas dan kejam. Vandelay, aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Jika kau ingin mati bersamaku, cobalah hentikan aku. Aku ingin melihat apakah kau memiliki kekuatan seperti itu. Mendesis, mendesis. Kabut putih dingin terpancar dari tubuh Anggun Meiji saat ia berubah menjadi wanita es yang cantik di tengah es. Seluruh tubuhnya sekarang menjadi kristal es yang indah. Ia tampak seperti patung es indah yang diciptakan Tuhan di musim dingin yang pahit, yang sombong, kejam, dan dingin. Tidak ada yang berani menatapnya. Pada saat itu, segel bintang Vandelay hancur seketika sementara simbol awal mutlak yang ajaib muncul di atas kepala Meiji. Simbol itu melepaskan hawa dingin yang mengerikan yang membekukan seluruh dunia. Dengan dirinya sebagai pusatnya, sekelilingnya membeku dengan kecepatan yang bisa diamati oleh mata telanjang. Retak, retak, retak. Atap istana tiba-tiba menumbuhkan pilar-pilar kristal, dan seluruh istana perlahan-lahan menjadi istana es yang besar dan megah. Bahkan ubin-ubin di tanah pun membeku. Kepingan salju yang indah jatuh dari kehampaan, masing-masing membawa tekad Meiji. Langit dan bumi membeku, membuat dunia ini menjadi dunia putih yang bersalju dan beku. Meiji benar-benar Dewi Es. Saat Vandelay memucat ketakutan, dia berkata dengan dingin, dulu aku menganggapmu sebagai seniorku, tetapi mulai sekarang, kau dan aku adalah musuh bebuyutan. Karena keinginanmu sendiri, kau mengkhianati kaummu sendiri. Kau pengkhianat klan Pantom. Atas nama nenek, aku umumkan bahwa kau diasingkan dari klan Pantom. Mendengarnya, Vandelay menjadi pucat, bibirnya menggigil. Namun, Meiji tidak tahu apakah itu karena dia marah atau kedinginan. Nyonya Meiji, kau menyingkirkannya. Orang-orang klan Pantom berteriak dan bersorak. Namun, mereka juga berteriak dan mencemooh Vandelay dengan marah. Krak, 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 Meiji menggunakan tubuh esnya, terbang tinggi ke langit dan menuju Chantesi. Tubuhnya yang seperti patung es tampak cantik tetapi suram di kehampaan, dimanapun dia lewat, celah-celah ruang tertutup karena membeku. Vandelay memeriksa dan menemukan bahwa energi es dari Meiji benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya bersamanya, dia tidak bisa menahannya. Serangan itu akan sangat tak terbayangkan. Meiji benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Bagi Xian, Meiji telah mempertaruhkan nyawanya secara tak terduga. Dia tidak peduli dengan kematian, menggunakan semua kekuatannya. Tindakannya yang tegas seperti anak panah es yang menusuk dada Vandelay, yang merasa lebih gelisah daripada diserang secara fisik. Melihat Meiji meluncur melewatinya untuk mencapai Chantesi, dia menggertakkan giginya saat dia menumpahkan amarahnya pada Chantesi. Dia pikir jika Chantesi tidak memaksanya, hubungan antara dirinya dan Meiji tidak akan memburuk. Dia juga membenci Chantesi karena mencoba membuat Xian melampiaskan amarahnya padanya, yang akhirnya menyerangnya dengan sangat kejam. Mati, kalian semua harus mati.
Sambil mengatupkan rahangnya, Van Delay tampak sangat menyeramkan. Dia berteriak pada Chantesi dan Meiji seolah-olah dia benci karena dia tidak bisa membunuh mereka berdua. Meiji, apa kau gila? Chantesi hendak membunuh Xian ketika dia menyadari bahwa sekelilingnya sekarang menjadi dunia salju. Dia melihat Meiji berubah menjadi patung es, membakar vitalitasnya untuk mendesak semua kekuatannya. Energi dingin telah membekukan seluruh tempat, termasuk retakan ruang. Kekuatan ini membuat Chantesi berubah warna karena ketakutan. Meiji tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Chantesi sambil dengan marah mendesak kekuatan es Upanishadnya. Gunung es yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, berubah menjadi pedang sepanjang beberapa ribu meter yang ditujukan padanya. Tempat itu diselimuti badai salju yang mengerikan, menyelimuti Chantesi. Seluruh dunia tampak samar dan berkabut di tengah salju putih. Ditambah dengan tornado Chantesi yang melolong, wilayah ini menjadi sangat ganas dan jahat. Para anggota klan Pantom penglihatan mereka kabur di dunia salju dan badai ini, hanya mampu mendengar beberapa ledakan yang mengguncang bumi dan tidak ada yang lain. Namun, mereka semua tahu bahwa Meiji hanya berada di langit pertama alam leluhur wilayah. Tentu saja, dia tidak sebanding dengan Chantesi. Mereka juga tahu bahwa dengan setiap menit berlalu Meiji bertindak terus-menerus, dia semakin dekat dengan kematiannya. Nyonya Meiji, banyak pemuda dari klan Pantom memanggil nama Meiji sambil terisak-isak, wajah mereka berkerut kesakitan. Mereka menghadap ke langit, menatap Xian. Di balik badai salju yang mengerikan, Xian telah kembali ke bentuk normalnya, wajahnya berubah seolah-olah dia sedang berjuang melawan iblis dalam dirinya. Dia tidak tampak menyadari sekelilingnya. Bagimu, wanita ini tidak peduli dengan hidupnya, membakar vitalitasnya. Tapi aku sangat terkejut. Suara Zenru muncul dari perut bagian bawahnya. Jika dia tidak menghentikan Chantesi, kau pasti sudah mati. Tapi, apa gunanya? Berapa lama dia bisa menghentikan Chantesi? Dia mencari kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Zenru menghancurkan banyak cabang pohon kuno kekuatan dewa milik Xian, potongan-potongan kristal dan energi berserakan di mana-mana. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan melesat keluar dari menara simbol kekuatan Upanishad, muncul di laut kesadaran milik Xian. Cahaya itu menembus kehampaan, meluncur melintasi banyak ruang sebelum memasuki perut bagian bawahnya, di mana terletak dunia magis pohon kuno kekuatan dewa miliknya. Tak terbayangkan. Cahaya kuat itu bertindak seolah-olah mengandung kesadaran jiwa Xian, mengenai Zenru dengan tepat. Di lautan bintang yang tak berujung ini, tidak ada ras, makhluk, planet, atau senjata ilahi yang dapat menahan cahaya ini. Begitu cahaya menembus Zenru, dadanya berlubang besar. Rasanya seperti pedang telah menusuk selembar kertas tipis. Dada Zenru tertusuk dengan mudah dan mulus. Cahaya ini, aura, ya ampun. Zenru mencengkeram dadanya dengan ketakutan di dalam pohon kuno kekuatan Dewa Xian. Namun, begitu dia menyentuh cahaya itu, jari-jarinya terputus. Dia menjerit kesakitan, mencoba mundur untuk menyingkirkan cahaya itu. Akhirnya aku tahu mengapa semut roh emas murni milikku binasa. Berusaha sekuat tenaga untuk mendesak kekuatan Upanishad dan mengabaikan lubang di dadanya, dia perlahan memudar seperti awan tipis di bawah sinar matahari, lenyap sepenuhnya. Energi murni dan halus mengalir dari titik akupuntur Xian seperti 720 aliran yang terhubung dengan kekuatan dewa kuno. Energi yang deras dan tak henti-hentinya segera menyembuhkan pohon kuno kekuatan dewa yang rusak. Tak lama kemudian, cabang-cabang yang patah tumbuh kembali dengan cepat. Menerima kekuatan dewa yang sangat besar, pohon kuno kekuatan dewa pulih dan mulai tumbuh secara ajaib. Pohon kuno kekuatan dewa yang tumbuh adalah penampilan paling signifikan dari terobosan lain. Di langit pertama alam leluhur wilayah, Xian telah memecahkan hambatan yang paling menantang. Ledakan, altar jiwa Xian bergetar sementara laut kesadarannya berputar dengan ganas. Di tengah sambaran petir, kesadaran jiwanya mulai mengembun. Kolam jiwa di laut kesadaran mendidih dengan aneh saat lubang hitam di wilayah itu meneteskan cairan energi jiwa asli ke dalam kolam. Cairan energi jiwa asli disempurnakan setelah proses yang sulit. Saat wilayahnya ditingkatkan, kecepatan pemurniannya dipercepat 10 kali lipat.
Tak lama kemudian, energi yang telah ditelannya baru-baru ini disempurnakan secara menyeluruh menjadi energi paling murni di pohon kuno kekuatan dewa, laut kesadaran, dan kolam jiwanya.